Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dari Adam diciptakanlah istrinya, yaitu Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu dengan yang lain. Dan perhatikanlah hubungan silaturahmi, karena sesungguhnya Allah mengawasimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan sebab rahmat dari Tuhanmu, maka engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya sikapmu kasar, hatimu keras, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, ajak mereka musyawarah dalam urusan itu. Apabila engkau berazam untuk mengerjakan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru
yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jamaah Masjid Raya Yasmin yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan nikmatnya kepada kita. Yang terbesar adalah Islam, satu agama yang tidak akan diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, Yahudiyyun wala Nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapapun dari umat ini, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, lalu sampai mati tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia adalah penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi siapa saja yang tidak mau masuk agama Islam sampai mati, dia penghuni neraka. Dan nanti orang-orang kafir itu akan menyesal di neraka dengan penyesalan yang besar. Dikatakan dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang kafir sangat menginginkan sekiranya dulu ketika di dunia dia adalah orang muslim. Jadi sangat menginginkan sekiranya dulu di dunia dia sebagai muslim. Itu sudah di neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Innan nasan min ahli la ilaha illallah yadkhuluna an-nara bidunubihim." Bahwa ada manusia yang dulu di dunia membaca la ilaha illallah, orang bertauhid, tetapi masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Kadang-kadang orang Islam juga masuk neraka. Kenapa? Karena dosanya. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya neraka hawiyah. Makanya enggak boleh kita mentang-mentang udah bertauhid pasti surga. Ditimbang juga dosanya. Apabila ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalian neraka hawiyah. Ini ada kata Nabi, nasan min ahli la ilaha illallah yadkhuluna an-nara bidunubihim. Dia baca la ilaha illallah, tapi masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Fayaqulu lahum ahlul lata wal uzza. Fayaqulu lahum ahlul lata wal uzza. Para penyembah Lata, penyembah Uzza, penyembah berhala, berkata kepada orang-orang Islam yang masuk neraka, "Ma aghna ankum qaulukum la ilaha illallah wa antum ma'ana finnar." Enggak ada gunanya kamu dulu mengucapkan la ilaha illallah. Buktinya kamu bersama kami di neraka. Mana la ilaha illallah? Katanya masuk surga. Kalau kamu masuk neraka, maka qala fayaghdabullahu lahum. Kata Nabi, Allah murka kepada penyembah Lata dan Uzza. Orang Islam yang masuk neraka dihina-hina sama orang kafir, Allah murka kepada mereka. Fayukhrijahum, kemudian orang mukmin ini dikeluarkan dari neraka. Fayulqihim fi nahril haya, kemudian dimandikan di sungai kehidupan. Fayabra'una min hirqihim kama yabra'ul qamar min khusufi. Sembuh luka-luka bakarnya sebagaimana rembulan yang sembuh dari gerhana. Orang mukmin yang dibakar di neraka dilemparkan ke sungai kehidupan, sembuh semua, mulus lagi.
fayadkhulunal jannah, lalu mereka masuk surga. Aw fayudkhilunal jannah, dimasukkan dia ke dalam surga. Wa yusammuna fihal jahannamiyyin, maka dia disebut sebagai al-jahannamiyyin, mantan-mantan jahannam. Tapi akhirnya surga juga orang mukmin. Walaupun neraka dulu. Makanya besok kalau antum masuk neraka, deketin tetangganya yang kafir. Nanti tetangganya negur, lu neraka juga lu. Katanya masuk surga orang Islam. Allah marah, kita dikeluarkan dari neraka. Kalau antum di neraka diem aja pelengap-pelengok, kelamaan nanti nggak dikeluar-keluarin. Semoga kita langsung surga. Ya, semoga kita langsung masuk surga. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Nasib Ar-Rifai dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga semuanya. Amin. Adapun kitab Tauhid yang kita akan baca mengenai bab orang yang tabarruk, mengambil berkah, mengharap berkah. Apa sih berkah? Berkah itu kebaikan yang banyak. Berkah artinya kebaikan yang banyak. Ada kalanya orang ilmunya berkah, maka memberikan kebaikan yang banyak buat dia, buat keluarganya, buat lingkungannya. Karena ilmunya berkah. Ada kalanya orang ilmunya enggak berkah, titelnya banyak, tetapi enggak manfaat buat dia, enggak manfaat buat keluarganya, enggak manfaat buat lingkungannya, itu ilmunya tidak berkah. Jadi berkah itu kebaikan yang banyak. Asal kata birkatun yaitu tempat air yang terbuat dari kulit, yang digantung di dinding, kemudian kalau habis semalaman digantung, pagi diminum dingin, rasanya seperti air kulkas. Berkah. Harta yang berkah seperti itu. Enggak banyak gajinya, tapi cukup. Anak-anaknya bisa kuliah semua, rumah tangganya tentram. Nah, itu duit yang berkah. Tapi kalau enggak berkah, Masya Allah, duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya banyak. Akan tetapi setelah itu bangkrut, habis semua, terjual, nggak punya apa-apa lagi. Itu namanya duit berkah. Duit yang tidak berkah. Maka kita minta kepada Allah keberkahan. Seorang mukmin mencari keberkahan. Minta duit yang berkah walaupun banyak. Itu, jangan walaupun dikit. Yang berkah walaupun banyak. Sebab kalau enggak banyak, enggak bisa haji furoda. Itu. Mau haji susah, duit pas-pasan. Kalau duitnya banyak, bisa daftar yang 300 juta. Daftar sekarang, berangkat sekarang. Itu kalau punya duit. Mau ngaji, gampang. Beli tanah yang luas, bikin masjid, parkirannya luas, kita bisa ngaji, nikmat. Karena ngaji itu nikmat luar biasa. Ngaji itu nikmat. Taman surga, bagaimana enggak nikmat? Maka jangan ajak orang ngaji. Jangan ajak orang ngaji. Tapi kasih tahu nikmatnya orang ngaji. Biar dia pengen. Kalau dia tahu nikmatnya orang menuntut ilmu, orang pengen menuntut ilmu. Yang jadi masalah kita ngajak mulu. Kalau orang diajak, dia belum tahu, enggak mau. Tapi kalau kita udah ngerti nikmatnya ngaji, ya Allah, kalau libur, kapan ngaji lagi? Rindu apa enggak dengan ngaji? Rindu. Kalau orang sudah tahu nikmatnya ngaji. Kita duduk di majelis ilmu, dimohonkan ampun oleh malaikat, dimohonkan ampun oleh binatang-binatang, sampai pun semut yang ada dalam lubangnya, ikan yang ada di dasar lautan, memohonkan ampun kepada orang yang mengajarkan ilmu dan belajar. Orang yang mengajarkan ilmu dimohonkan ampun. Orang bisa ngajar kalau ada muridnya. Kalau nggak ada muridnya, saya mau pidato sendirian di sini. Bisanya ada yang ngajar, harus ada yang belajar.
Itu berkah. Kita minta keberkahan kepada Allah. Tetapi ada orang yang minta berkah kepada pohon, kepada batu, dan benda-benda lain yang sejenisnya. Kalau ada dalilnya, enggak apa-apa. Minta berkah kepada batu namanya Hajar Aswad. Boleh apa tidak? Boleh. Maksudnya berkah apa? Mengikuti sunnah Nabi. Menyentuh Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Memang ada dalilnya, suruh cium Hajar Aswad. Apa tujuannya? Menjalankan sunnah Nabi. Kalau Nabi SAW enggak cium, kita enggak cium. Karena Nabi cium, maka kita pun cium. Tapi jangan berebut mau cium Hajar Aswad. Dorong-dorongan. Yang sunnah dipaksain, akhirnya dia dosa, dorong orang, nyakitin orang. Padahal cium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Cium istri hukumnya wajib. Gitu. Kalau istrinya hitam, ya aswad juga. Gitu. Jadi, cium Hajar Aswad itu sunnah. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Kita cari berkah. Tabarruk, mencari berkah kepada pohon, batu ataupun yang semisalnya termasuk kesyirikan. Dan demikian itu merupakan perbuatan orang-orang musyrik. Tidur di bawah pohon. Para ulama telah sepakat bahwa tidak disyariatkan hal itu, yaitu tabarruk dan mencari berkah kepada pohon, batu, tanah, tempat maupun hal yang selainnya. Harus pakai dalil semuanya. Karena tabaruk dengan hal-hal seperti itu merupakan ghulu, perbuatan yang berlebihan atau melampaui batas dalam syariat Islam. Lagi pula, perbuatan mencari berkah yang demikian bisa mengantarkan seorang yang melakukannya kepada amalan berupa berdoa hingga mempersembahkan ibadah kepada hal-hal tersebut. Dia memuliakan kuburan. Tabaruk dengan kuburan. Akhirnya dia doa kepada kuburan, minta kepada kuburan. Padahal kita senantiasa membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Begitu kita minta kepada orang yang mati, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm. Surat yang ke-53. Surat An-Najm, surat yang ke-53. Ayat 19 sampai 23. Allah berfirman, Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apa kamu tidak memperhatikan tentang Lata dan Uzza? Wa Manata Tsalitsatal Ukhra. Dan Manat yang ketiga. Jadi maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap berhala Lata, Uzza dan Manat yang ketiga? Makanya tadi dikatakan ada penyembah Lata dan Uzza, menghina-hina orang Islam yang masuk neraka. Begitu orang Islamnya keluar ke neraka baru dia. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Duhai sekiranya aku dulu di dunia jadi orang Islam. Nyesel yang enggak ada gunanya. Alakumudz dzakaru wa lahul unsa. Apakah pantas bagi kamu anak laki-laki, bagi Allah anak perempuan? Jadi orang jahiliyah itu enggak suka punya anak perempuan. Enggak suka. Bahkan waktu itu anak perempuan itu kalau lahir, ada yang baru lahir langsung dikubur hidup-hidup. Itu yang rada mendingan. Itu yang rada mendingan. Baru lahir dikubur. Yang parah, dibiarkan anak itu hidup sampai besar. Kemudian mungkin udah 6 tahun, 5 tahun, lagi lucu-lucunya. Pagi-pagi bapaknya bilang, anak kita dimandiin. Pakaiin baju yang bagus. Dimandiin anaknya, dipakai baju yang bagus. Bapaknya gali lubang di belakang rumah. Begitu sudah dalam lubangnya, baru anaknya dipanggil, sini nak, itu, lihat ini, itu.
Begitu dia lihat didorong dari belakang, langsung ditimbun. Itu jahatnya orang jahiliyah. Faidal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambing kutilat. Nah, orang-orang jahiliyah itu enggak suka punya anak perempuan, tetapi mereka menganggap bahwa Allah punya anak perempuan namanya Lata, Uzza dan Manat. Alakumul dzakaru wa lahul unsa? Apa pantas buatmu anak laki-laki, buat Allah anak perempuan? Tilka idang qismatun diza. Maka yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. In hiya asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diinginkan oleh keinginannya. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal sungguhnya telah datang petunjuk dari Rabb mereka. Orang-orang itu menganggap bahwasanya Allah punya anak perempuan. Kemudian mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan. Apa sih Lata? Lata dulunya adalah seorang yang biasa mengadon tepung untuk makanan bagi jemaah haji. Lata yalutu, yaitu mengulek tepung. Bikin dodol, kemudian dipakai untuk orang yang haji. Pada zaman jahiliyah. Orang Arab yang dermawan itu dermawan sekali. Siapa yang datang dikasih. Orang soleh. Setelah meninggal, orang-orang pun beriktikaf di kuburannya dan menyembahnya. Maka jadilah berhala Lata. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, Al-Lata dahulunya adalah seorang lelaki yang membuat sawik. Ini nama makanan untuk jemaah haji. Jadi asalnya begitu, mengkultuskan orang soleh. Akhirnya dijadikan sebagai Tuhan. Adapun Al-Uzza, apa sih Uzza? Uzza adalah pohon yang ada bangunan rumahnya. Pohon, di atasnya ada rumahnya, ada gubuknya di atas pohon. Bangunan ini dihancurkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada waktu Fathul Makkah. Begitu Nabi SAW dengan 10.000 pasukan datang dari Madinah ke Mekah, maka takluklah kota Mekah. Lalu dihancurkanlah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Lalu Bilal naik, lalu mengumandangkan azan yang membuat hening kota Mekah. Lalu diutus Khalid bin Walid agar tebang itu pohon Uzza. Ditebang. Setelah ditebang, dia balik lagi. Sudah ya Rasulullah. Dia belum. Datang lagi kamu ke sana. Begitu datang lagi ke sana, ada juru kuncinya lagi memanggil, ya Uzza, ya Uzza, ya Uzza. Datang setannya, bentuk perempuan berambut panjang. Kemudian ditebas pedang oleh Khalid bin Walid. Itu dia, itulah Uzza. Dan setan seperti itu, menyesatkan manusia. Adapun Manat dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, patung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Patung yang terletak antara Mekah dan Madinah namanya Manat. Ada juga kisah tentang Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh juga punya patung namanya Manat juga. Ketika delegasi pertama diutus ke Madinah, Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair, ganteng sekali orangnya. Waktu belum masuk Islam, bajunya sangat indah, aromanya sangat harum, sehingga para pemuda Mekah itu tidak merasa bahagia kalau Mus'ab bin Umair belum datang.
Kalau datang Mus'ab bin Umair, maka orang-orang senang. Tapi begitu masuk Islam, diusir sama keluarganya. Sehingga hidup bersama Nabi SAW dalam keadaan miskin papa. Dan beliau orang yang bicaranya lembut, santun, baik ngomongnya. Akhirnya dialah yang ditugaskan untuk dakwah di Madinah di awal sebelum hijrah. Mus'ab datang ke kebun kurma, ke ladang mereka, mendakwahi orang untuk masuk Islam. Jadi dakwah itu enggak enak seperti sekarang, ustadz dijemput, ustadz itu, di masjid muridnya pada datang, enak. Itu, tinggal dikirim di status, orang pada tahu. Itu Mus'ab bin Umair datang ke kebun-kebun, ngajak orang masuk Islam. Lalu datang pimpinan sukunya, datang naik kuda bawa tombak. Itu. Kenapa kamu datang ke sini hanya untuk membodoh-bodohi kaumku? Pergi atau aku lempar dengan tombak kamu. Begitu dakwah diancam tombak. Kata Mus'ab bin Umair, apa tidak lebih baik kalau kamu duduk kemudian dengarkan apa yang saya sampaikan? Kalau engkau tertarik, engkau boleh gabung. Kalau engkau tidak tertarik, aku akan pergi. Akhirnya pimpinan suku itu turun dari kudanya, ditancapkan tombaknya. Kemudian mendengarkan nasihatnya Mus'ab bin Umair. Nasihatnya qala Allah, qala Rasulullah, bagus. Akhirnya dia mengatakan, bagaimana caranya ikut agama ini? Bilang suruh mandi, baca syahadat. Oh, disambut yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dakwah. Begitu dakwah mereka. Kalau sekarang enggak, dakwah sebentar, donasinya panjang. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengikhlaskan kita semua. Kemudian Amr bin Jamuh, anaknya masuk Islam, istrinya masuk Islam. Tapi Amr bin Jamuh belum juga mau masuk Islam. Belum juga mau masuk Islam. Dia orang yang sakit kakinya, pincang karena diputus kaki. Mungkin zaman sekarang diabetes atau apa, diamputasi. Sakit. Suatu hari dia bilang sama istrinya diam-diam masuk Islam, anaknya juga diam-diam, enggak berani sama Amr bin Jamuh. Wahai istriku, hati-hati anak-anak kita jagain, jangan sampai ikut pendatang baru itu, Mus'ab bin Umair. Kata istrinya, mungkin kamu perlu mendengarkan kalimat-kalimat yang dihafal oleh anak kita. Gitu. Hah? Apakah anak kita udah masuk Islam? Panggil dia. Kemudian dipanggil. Apa yang kamu dengar darinya? Anaknya bilang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang merajai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dibacakan surat Al-Fatihah. Itu. Kata Amr bin Jamuh, bagus sekali kalimat ini. Atau anaknya, bahkan dia punya kalimat yang lebih indah dari ini. Kata Amr bin Jamuh, tapi aku enggak mau tergesa-gesa masuk Islam. Aku mau musyawarah dulu dengan Manat. Itu. Siapa Manat? Berhalanya yang terbuat dari kayu pilihan. Tiap hari dikasih minyak wangi, dikasih baju yang bagus. Akhirnya Amr bin Jamuh datang menghadap Manat. Patungnya, dia bersemedi. Lalu berkata, wahai Manat, pendatang baru itu sudah mulai banyak pengikutnya. Tidak ada yang dia inginkan kecuali agar aku meninggalkanmu. Bagaimana pendapatmu wahai Manat? Manat melotot aja. Namanya juga patung. Melotot. Kata Amr bin Jamuh, aku tahu pasti kamu lagi marah. Itu. Nanti kalau kamu sudah reda marahnya, aku tanya lagi. Malam itu, patung Manat dicolong oleh anaknya, dibuang ke tempat sampah. Dibuang tempat sampah.
Gara-gara ini bapaknya nggak mau masuk Islam. Pagi-pagi Amr bin Jamuh yang pincang nyari, di mana Tuhan saya? Di mana Tuhan saya? Awas kalau ketahuan aku hukum siapa yang mencurinya. Begitu dicari-cari lagi nyungsep di tempat sampah. Oh sayang sekali diambil sama Amr bin Jamuh, dibersihkan, dikasih minyak wangi, ditaruh di tempatnya. Malam kedua dicuri lagi sama anaknya, dibuang lagi. Gitu. Akhirnya malam ketiga sebelum tidur, Amr bin Jamuh ambil pedang. Lalu pedangnya dikalungkan di leher Manat. Gitu. Kemudian dikasih tahu, wahai Manat, lawan orang yang mencurimu. Kambing betina saja bisa melindungi pantatnya sendiri. Masa kamu nggak bisa melindungi dirimu? Nih pedangnya, pegang. Gitu. Ditinggal tidur sama Amr bin Jamuh. Nggak taunya dicolong sama pedang-pedangnya. Pas mau dibuang ada bangkai anjing, diikat bareng dengan bangkai anjing, dibuang. Amr bin Jamuh udah tahu nih, paling juga di sampah. Begitu dilihat lagi pelukan dengan bangkai anjing. Kata Amr bin Jamuh, kalau engkau Tuhan, niscaya enggak hina seperti itu. Akhirnya Amr bin Jamuh masuk Islam. Itu dia berhalanya Manat namanya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatal ukhra. Surat An-Najm ayat 19. Akhirnya Amr bin Jamuh terjadi perang Badar, dia mau ikut perang Badar. Kata Nabi, jangan. Kenapa nggak boleh ikut perang? Kakimu pincang, ada uzur, nggak usah berangkat perang. Kecewa Amr bin Jamuh, nggak ikut perang Badar. Kemudian pas perang Uhud datang lagi, ya Rasulullah, aku nggak mau ditolak seperti aku ditolak ketika perang Badar. Aku mau ikut perang Uhud. Kata Nabi, engkau ada uzur, kakimu pincang. Aku ingin masuk surga dengan kakiku yang pincang ini. Ngeyel dia, nggak mau dinasihati. Akhirnya ikut perang Uhud. Kemudian baru di awal perperangan terbunuh Amr bin Jamuh. Meninggal di medan perang. Husnul khatimah. Mati syahid, tempatnya surga. Dikubur di Uhud. Di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, 46 tahun setelah kejadian perang Uhud. Itu gunung Uhud terkena banjir, terkikis kuburannya Amr bin Jamuh. Keluar mayatnya dari kuburnya, masih utuh jasadnya. Hanya telinga kirinya yang dimakan tanah. Itulah tanda-tanda orang husnul khatimah. Udah 46 tahun jasadnya masih utuh. Syahid. Kemudian segera dikuburkan kembali. Semoga kita ketemu Amr bin Jamuh di surga nanti. Faidah daripada ayat ini, tabarruk atau mencari berkah dari pohon, batu, kubur dan yang semisalnya adalah syirik. Cari-cari berkah, hukumnya syirik. Yang punya keberkahan Allah, cari keberkahan dengan apa yang Allah izinkan. Yang kedua, disyariatkannya mendebat kaum musyrikin dengan niat membantah kesyirikan mereka dan menetapkan tauhid. Jadi disyariatkan kalau ada orang menyimpang pemahamannya, didebat, dijelaskan untuk membela tauhid. Yang ketiga, menghukumi sesuatu hal itu punya berkah ataupun lainnya harus berdasarkan dalil dari apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan keterangan atasnya. Jadi tidak semata-mata persangkaan dan mengikuti hawa nafsu. Lagi main di kali nemu kerikil, ini halus banget nih kerikilnya nih, wah ini jimat ini. Kerikil dibawa pulang dikantongi. Bukan, mana dalilnya nih kerikil kok bisa jadi jimat? Allah telah menegakkan hujjah atau dalil keterangan dengan mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam dan dengan menurunkan kitab-kitab. Jadi kita nggak bisa alasan, oh saya nggak tahu kalau ini syirik. Nggak ada alasan. Kenapa nggak ada alasan? Allah sudah mengutus rasul. Allah telah menurunkan kitab.
Siapa yang ikut bimbingan Rasul, mengikuti ajaran Alkitab, Allah sudah sediakan surga. Siapa yang menentang Rasul, menentang Alkitab, nggak mau ngaji, nggak mau dengar, Allah sediakan neraka. Sebab kadang-kadang orang yang berbuat syirik itu seperti para perokok. Seperti para perokok. Orang dikasih tahu, ini rokok ini bahaya. Nggak percaya nih, baca bukunya nih. Dia baca buku tentang bahaya rokok. Saya baca buku tentang bahaya rokok. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca buku. Setelah tahu bahayanya rokok, berhenti apa? Bukannya berhenti ngerokok, malah berhenti baca buku. Kacau orang begitu. Kadang orang susah dibilang. Kayak jangan ngerokok, kayak ntar mati. Jangan takut kalau mati aku bawa korek. Gitu. Kalau mati aku sudah siap korek. Yang mati bukan rokoknya, maksudnya kakeknya. Susah dibilang. Kadang kiai juga gitu, ngerokok. Ditegur sama kiai muda. Pak Kiai, itu jangan merokok. Kata kiainya, menurut kamu rokok ini halal apa haram? Haram Pak Kiai. Ya karena haram itu maka saya bakar gitu. Ada aja alasannya ya. Itu kalau dibiarkan kan banyak barang haram, maka saya bakar mengurangi barang. Nah orang kadang begitu ngaji didengerin. Ini syirik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini syirik, ini bid'ah. Dia bilang, saya ngaji, dibahas bahwa ini syirik, ini bid'ah, ini syirik. Setelah saya tahu bahayanya syirik, saya berhenti ngaji. Bukan berhenti dari kesyirikan, malah berhenti ngaji. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Pelajaran yang kelima, wajibnya mensucikan Allah Ta'ala dari memiliki anak perempuan maupun laki-laki. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara sebanding dengannya. Perhatian. Sebagian orang belakangan menganggap boleh tabaruk atau ngalap berkah dari bekas-bekas orang saleh. Mereka mengkiaskannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar bahwa hal ini adalah terlarang karena para salafus saleh dari kalangan sahabat dan setelahnya tidak pernah tabarruk dengan seorang pun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika hidup maupun setelah orang tersebut meninggal dunia. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Andai kata hal itu baik, niscaya mereka sudah mendahului kita untuk melakukannya. Jadi kalau ada orang soleh minum, bekas minumnya buat terbuka. Ketemu orang soleh, dicium tangannya bolak-balik. Bahkan orang gila dianggap wali, diciumin tangannya juga. Berkah. Tak boleh. Tubuh manusia yang ada berkahnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Itu Rasulullah begitu. Mau wudu nggak ada air cuma sedikit, ditaruh di piring dari batu. Nabi letakkan tangannya, silakan berwudu. Itu sahabat wudu sampai 70-an orang. Keluar air dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil air itu sebagai keberkahan. Mau berangkat ke Mekah, mau umrah, dihadang oleh musyrikin, jangan masuk tahun ini. Kalau engkau masuk ke Mekah tahun ini, engkau akan diserang oleh musyrikin Quraisy.
dan tidak ada yang membelamu. Padahal sahabat banyak. Dibilang nggak ada yang membela, Nabi menunjukkan kepada mereka orang musyrik. Bagaimana mungkin nggak ada yang bela? Lihat, Nabi beriak, gitu. Kemudian meludah, itu sahabat lari berebut ludah Nabi. Kemudian dipeperkan ke muka mereka. Bagaimana mungkin tidak dibela? Ludahnya aja buat rebutan. Ludah Nabi buat rebutan. Ali bin Abi Thalib sakit mata, gak bisa jalan. Nanti kita akan lewati hadisnya, insya Allah. Gak bisa jalan, dituntun dibawa ke hadapan Nabi mau perang Khaybar. Nabi doain, diludahin mata Ali, langsung sembuh. Sakit mata, gak bisa ngelihat, diludahi oleh Nabi, langsung sembuh. Seperti gak sakit sebelumnya. Ini menunjukkan boleh berubat dengan ludah. Tapi kalau antum tetangganya sakit, jangan sini-sini gitu. Antum ludahin. Bukannya sembuh malah katarak. Ludah Nabi, ludah wahyu. Begitu Nabi SAW cukur tahallul, Nabi perintahkan ambil sebelah kanan. Kemudian dicukur. Itu rambutnya diberikan kepada Abu Talhah agar dibagi-bagikan. Rambut Nabi berkah. Tapi selain Nabi, apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak ada yang seperti, hanya khusus buat Nabi SAW saja. Dan setelah Nabi SAW wafat, itu peninggalan Nabi sudah hilang. Kalau ada di Turki ini rambut Nabi panjang, bukan itu. Dari mana itu? Jadi setelah Nabi wafat terjadi peperangan di sana sini, hilang itu semua peninggalan Nabi. Para sahabat Nabi yang paling utama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, mereka ini telah dipersaksikan oleh Nabi SAW dengan surga. Tapi tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang lain, tidak juga tabi'in yang bertabaruk dengan mereka radhiyallahu anhum. Nabi katakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, tapi enggak ada yang tabaruk sama mereka. Nah, kita yang belum ada jaminan surga, merasa dirinya berkah, kemudian orang suruh tabaruk kepada dirinya. Nah, ini enggak boleh. Maka dalam masalah tabaruk ini tidak boleh seorang pun dikiaskan atau dibandingkan dengan Nabi SAW. Sebab beliau ketika hidup memiliki banyak kekhususan yang tidak dimiliki oleh selain beliau. Nabi punya kekhususan, bukan untuk umatnya. Di samping itu, di antara alasan terlarangnya tabaruk dengan bekas-bekas orang soleh adalah karena amal ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Adapun cium tangan orang tua, enggak apa-apa. Itu sesekali kita cium bapak kita, itu ibu kita cium tangan, enggak masalah. Cium tangan guru juga sesekali saja boleh. Tapi Syekh Albani enggak mau, ketika mau dicium tangannya enggak mau. Ditanya, Syekh pernah enggak jabat tangan dengan taugut? Belum pernah. Muridnya mau cium? Enggak mau. Bukan malah sengaja disodorin cium. Kalau ada yang enggak mau cium, wah nih songong nih murid nih. Jadi ustadz, kiai, guru, itu kita ambil berkah apanya? Ilmunya. Bukan badannya. Yang diambil berkah itu ilmunya. Bukan rebutan cium tangannya. Ibaratnya pedagang sate keliling dipikul. Kita panggil, bang sate. Begitu datang tukang sate, yang kita butuhkan apanya? Satenya, jangan pikulannya diciumin. Nggak penting pikulannya, yang penting apanya? Satenya. Kita panggil ustaz juga begitu, suruh ngajar, ilmunya yang diambil. Kecuali ustadznya bujangan, ya nggak apa-apa lah diambil menantu misalnya. Daripada jauh-jauh itu. Kalau ustadznya apa? Bujangan. Yang kedua, kadang Allah Azza wa Jalla menguji seorang yang tabaruk dengan kubur, pohon dan lainnya. Ternyata orang itu mendapatkan manfaat.
atau tertolak bahaya darinya dengan perbuatan syirik ini. Ada orang miskin, begitu sering tidur di kuburan, minta berkah sama kuburan, dagangannya laris, jadi orang kaya. Bisa. Dibantu oleh siapa? Dibantu setan. Dia berbuat syirik kemudian sukses. Ini tidak menunjukkan keridhaan Allah atas perbuatan syirik itu. Bahkan ini ujian dari Allah. Sebab betapa banyak orang-orang yang dimudahkan melakukan berbagai kemaksiatan yang jelas dimurkai Allah. Kadang orang begitu jelas-jelas dia durhaka, tapi Allah kasih kerajaan, Allah kasih harta banyak. Seperti Fir'aun, Qarun. Jadi harta yang banyak yang diberikan kepada seseorang bukan menunjukkan dia tuh berada di atas kebenaran. Kadang-kadang orang menilai begitu, buktinya dia sukses berarti benar dia. Enggak. Qarun itu hartanya banyak padahal dia kafir. Fir'aun kerajaannya besar padahal dia orang kafir. Justru para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sederhana. Kendaraannya paling keledai. Padahal orang-orang pada zaman itu kendaraan paling mewah itu gajah. Raja Abroha naik apa? Abroha naik gajah. Nabi Muhammad cukup keledai. Sederhana. Bukan dunia yang jadi patokan. Kita kadang menilai orang itu baik, nggak baik, sukses, nggak sukses. Lihat rumahnya, lihat mobilnya. La ilaha illallah. Jadi pola pandang yang sudah keliru. Hal ini terjadi agar nyata bagi Allah mana orang-orang yang takut kepadanya, zat yang tidak terlihat oleh mereka. Allah enggak terlihat. Ada orang yang benar-benar takut kepada Allah, dia enggak mau berdoa kecuali kepada Allah. Tetapi ada orang-orang yang ngomongnya doang takut kepada Allah, tapi dia biasa maksiat, dia dosa, dia berbuat syirik, tidak takut kepada Allah. Dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67, ayat yang ke-12, Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Semoga Allah berikan kepada kita rasa takut kepada Allah. Karena terjadinya dosa, terjadinya maksiat, sebabnya karena minimnya rasa takut kepada Allah. Maka setiap ngaji Nabi berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut kepadamu, rasa takut yang menghalangiku dari maksiat kepadamu. Jadi minta kepada Allah rasa takut yang bisa menghalangi kita dari dosa dan maksiat. Dalil yang kedua mengenai tidak bolehnya tabarruk dengan pohon dan lainnya. An Abi Waqidin Al-Laythi, dari Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, yang namanya adalah Al-Haris bin Auf. Beliau salah seorang sahabat yang terkenal, wafat pada tahun 68 Hijriyah. Abu Waqid Al-Laythi. Dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju tempat namanya Hunain. Tempat itu namanya Hunain. Fanahnu khudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami waktu itu baru saja keluar dari kekafiran. Artinya mereka baru masuk Islam. Baru masuk Islam, Nabi mau jihad,
berangkat, ikut Abu Waqid Al-Laitsi. Walil musyrikina sidratun. Orang-orang musyrik punya pohon sidr, pohon bidara. Ya'kufuna indaha. Mereka i'tikaf di sekitar pohon bidara itu. Jadi orang musyrik punya pohon bidara yang mereka duduk-duduk cari berkah di sekitarnya. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka gantungkan di pohon bidara itu senjata-senjata mereka. Di pohon bidara digantung pedangnya, digantung panahnya, digantung tombaknya, biar berkah. Biar nanti kalau perang menang. Yuqalu laha dhatu anwat. Maka mereka mengatakan ini pohon anwat, pohon gantungan. Famarrarna bisidratin, lalu kami ngelewatin pohon bidara juga. Nabi jalan, kemudian ketemu pohon bidara. Fakulna, kami pun berkata, Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatkanlah untuk kami pohon gantungan, sebagaimana mereka orang musyrik juga punya pohon gantungan. Ini ada pohon bidara nih, boleh nggak ini dijadikan sebagai tempat cari berkah? Digantung senjata kita di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah, Allahu Akbar. Itu. Jadi Rasulullah kalau marah baca apa? Allahu Akbar. Maka kalau antum marah sama istri bilang Allahu Akbar gitu. Istrinya jawab Sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan ngomong macam-macam, lagi marah ngomong binatang, ngomong apa. Ayam lu, jangan. Kambing lu, jangan. Marah bilang apa? Allahu Akbar. Innaha sunan, itu adalah tradisi. Qultum walladzi nafsi biyadih. Kalian telah mengatakan demi yang jiwaku di tangannya, kama qalat Banu Israil li Musa, seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkanlah untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Jadi dulu Bani Israel pernah minta kepada Nabi Musa, minta dibuatkan Tuhan-Tuhan. Sebagaimana orang musyrik punya Tuhan-Tuhan. Qal, Nabi Musa berkata, Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengerti. Kaum yang bodoh. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian, kata Nabi, akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Kalau orang-orang sebelum kamu menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, cari berkah dengan pohon, kamu juga akan begitu. Maka tabarruk dengan pohon termasuk kesyirikan. Demikian juga dengan batu dan yang semisalnya. Cari berkah dengan pohon. Dengan digantung misalnya tukang pecel, digantung tampahnya biar laris. Nggak boleh. Atau petani biar sawahnya bagus, gantung cangkulnya di situ. Tidak boleh. Yang kedua, takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi kita harus takut terjatuh dalam kesyirikan. Karena seseorang terkadang menganggap baik sesuatu dan dia menyangka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata hal itu justru menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Azza wa Jalla dengan sejauh-jauhnya. Dan malah sebaliknya, mendekatkan diri kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita meminta kepada Allah keselamatan dan afiyah.
Ini orang membuat pohon gantungan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru menjauhkan dari Allah. Karena kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, harus ikutin contoh Rasulullah. Jangan inisiatif sendiri. Yang ketiga, yang menjadi tolok ukur dalam menghukumi sesuatu adalah dengan memperhatikan hakikat makna sesuatu itu. Bukan sekedar nama. Karena dalam hadis ini Nabi SAW menjadikan permintaan para sahabatnya sama dengan permintaan kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Kaumnya Nabi Musa dulu minta Tuhan, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka membuat Tuhan-Tuhan. Sahabat Nabi mengatakan ij'alana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat. Buatkan untuk kami pohon gantungan. Enggak bilang Tuhan, tapi hakikatnya sama. Maka Nabi mengatakan qultum walladzi nafsi biyadih. Kalian telah mengatakan demi yang jiwaku di tangannya, kama qalat Banu Israil li Musa. Seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Kamu jangan menyembah kuburan. Siapa yang menyembah kuburan? Enggak. Saya cuma curhat doang. Gitu. Curhat sama kuburan. Mbak, saya lagi pusing nih corona, dagangan sepi, gimana caranya? Curhat sama kuburan. Curhat kepada Allah. Bangun di malam hari, ruku, sujud, salat tahajud, lalu memohon kepada Allah. Allah Ta'ala turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kata Allah, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku berikan, siapa yang mohon ampun aku akan ampunkan. Makanya kalau malam itu jam 2, jam 3 bangun, mengadu kepada Allah. Masalah, siapa yang enggak punya masalah? Semua kita pasti punya masalah. Ada masalah anak, ada masalah istri, ada masalah tetangga, ada masalah bisnis, ada masalah macam-macam masalah. Gak usah pusing mikirin masalah. Hidup ini untuk apa? Untuk ibadah, bukan untuk mikirin masalah. Tapi utangnya diselesaikan. Jangan masalahnya apa, belum bayar utang. Udah jangan mikirin utang. Kita hidup untuk ibadah. Bayar utang wajib, itu ibadah juga. Jadi setiap kita pasti punya masalah. Dekatkan diri kepada Allah, mengadu kepada Allah. Jangan punya masalah curhat di status, dibaca tetangganya, dipajak temannya. Apain ngadu-ngadu sama orang? Orang enggak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan Allah. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Apalagi kepada pohon, kepada kuburan, kepada yang lain. Jangan. Yang keempat, sebab dari penyembahan patung-patung itu adalah karena mereka mengagungkannya, berdiam diri di sisinya, dan tabaruk dengannya. Awalnya mengagungkan, akhirnya sering didatangi, akhirnya disembah-sembah. Oleh karenanya Nabi sendiri enggak mau disembah-sembah. Dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba enggak ada lauk, Nabi motong kambing dengan sahabatnya. Ketika mau motong kambing, kata sahabat, aku yang motong. Yang lain mengatakan, aku yang menguliti. Gitu. Lalu Nabi bilang apa? Aku yang mencari kayu bakarnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, biarkan kami yang menyelesaikan, kami yang mengerjakan. Kata Nabi, aku tahu kalian juga cukup untuk menyelesaikan. Tapi aku tidak mau diistimewakan daripada kalian. Ikut kerja, biar enggak dikultuskan. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, umat Islam akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani.
kebiasaan Yahudi dan Nasrani akan ditiru oleh umat Islam sebagiannya. Yahudi panjangin kumis, ikut panjangin kumis. Yahudi cukur jenggot, ikut cukur jenggot. Begitu dia. Nasrani sibuk memperingati hari kelahiran nabinya. Umat Islam ikut-ikutan juga. Semuanya ditiru. Yang keenam, tanda dan bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau kabarkan itu benar-benar terjadi menimpa umat ini. Benar. Kita lihat orang berbis-bis kadang datang ke kuburan wali, kuburan orang saleh untuk mencari berkah ke sana. Yang ke-6 sudah. Yang ke-7, kesyirikan juga akan menimpa umat ini. Makanya dakwah tauhid enggak boleh berhenti. Karena tetap ada saja orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa aman kita. Oh, enggak ada orang Islam masa menyembah kubur. Jangan bilang begitu. Banyak kenyataannya mereka nangis di kuburan, mengeluh di kuburan. Yang ke-8, celaan terhadap orang Yahudi dan Nasrani juga diarahkan kepada kita agar kita waspada. 9, larangan dari tasyabbuh menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari agama Islam. Jadi kita enggak boleh meniru-niru Yahudi. Nasrani enggak boleh. Terutama dalam akidah, dalam ibadah. Bahkan dalam penampilan juga beda. Orang Islam dengan orang kafir enggak boleh sama penampilannya. Harus tampil beda. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, dia akan termasuk golongan kaum tersebut. Jadi tampil beda. Yang ditiru siapa? Yang ditiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batina. Zahir dan batin. Kita tidak disuruh mengikuti masyarakat yang ada. Tapi kita disuruh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbeda dengan masyarakat enggak bahaya. Tapi berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang bahaya. Wajibnya menutup jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada keburukan, baik itu syirik, bid'ah maupun maksiat. Jalannya apa? Jalannya mengkeramatkan pohon. Akhirnya orang pasang sesaji di sekitarnya. Oh, ini pohon keramat. Akhirnya disembah-sembah. Ditutup pintu itu. Yang dilarang misalnya berzina. Dilarang. Tapi pintu yang membawa kepada arah perzinaan ditutup. Chattingan, teleponan, ketemuan, akhirnya terjadi. Maka sebelum terjadi, pintunya ditutup, blokir nomornya. Ini pintu-pintu bahaya. Ya awalnya cuman nanya-nanya, akhirnya syaitan main. Janjian, ketemuan, akhirnya terjadi. Kalau enggak kuat menahannya, terjadilah dosa. Maka wajib menutup jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada keburukan, baik itu syirik, bid'ah maupun maksiat. Semoga Allah melindungi kita semua. Enggak ada yang selamat kecuali yang dilindungi oleh Allah. Dan enggak boleh kita merasa, oh kalau saya kuat, kalau saya hebat, tidak boleh. Kalau tidak ditolong oleh Allah, sudah banyak orang-orang yang jadi korban karena membuka pintu yang berbahaya. Para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh mencari berkah dari pohon-pohon, bebatuan, tempat dan lainnya. Tabaruk
terhadap hal-hal tersebut termasuk amalan ghulu, lebay, berlebih-lebihan menurut syariat Islam. Yang sedikit demi sedikit amalan ini akan berubah menjadi berdoa dan beribadah kepadanya. Awalnya cuma nyari berkah, lama-lama doa. Sungguh ini merupakan syirkun akbar sebagaimana telah dijelaskan. Syirik yang besar. Dan ketahuilah bahwa larangan ini bersifat umum. Ia mencakup segala sesuatu. Bahkan dilarang juga tabaruk dengan makam pijakan Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim saja nggak boleh orang tabaruk dengan makam Ibrahim. Itu kalau orang berrebutan ngusap-ngusap makam Ibrahim, nggak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya mengusap itu Hajar Aswad sama Rukun Yamani. Makam Ibrahim enggak. Tapi yang bikin macet mereka ngerumunin makam Ibrahim. Bahkan dilarang tabaruk dengan makam atau pijakan Nabi Ibrahim. Tabaruk dengan kamar Nabi SAW. Kamar Nabi diusap-usap. Atau dengan sakrah, Baitul Maqdis dan yang lainnya. Adapun mencium Hajar Aswad serta mengusap Rukun Yamani yang termasuk bagian dari Ka'bah, maka ini termasuk penyembahan kepada Allah, pengagungan terhadapnya, dan tunduk kepada kebesarannya. Ini adalah ibadah, mengagungkan Allah, karena mengusap dan mencium Hajar Aswad dan mengusap Rukun Yamani termasuk ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Makanya kisahnya ketika Umar mau mencium Hajar Aswad, dia bilang, wahai batu, sesungguhnya kamu batu, tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak bahaya. Sekiranya aku enggak lihat Nabi menciummu, aku tidak menciummu. Baru Umar menciumnya. Apa gunanya Umar ngomong sama batu? Untuk menjelaskan kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Jadi bukan masalah mencium batunya, tapi masalah taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ketika iblis disuruh sujud sama Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Dia aba wastakbara, enggan dan sombong, dan dia termasuk orang kafir. Iblis disuruh sujud kepada Adam bukan sujud penyembahan, tetapi taat kepada Allah. Malaikat saja sujud. Iblis enggak mau sujud. Jadi sujudnya kepada Adam bukan menyembah Adam, tapi sujud sebagai tanda taat kepada Allah. Ketika tidak mau, diusir iblis dari surga. Diusir. Adapun kepada batu-batu dan pepohonan, sebagaimana disebutkan di atas, merupakan pengagungan terhadap makhluk dan menjadikannya sebagai sembahan. Perbedaan keduanya adalah seperti perbedaan berdoa kepada Allah yang merupakan ikhlas dan tauhid dengan berdoa kepada makhluk yang merupakan syirik dan penyekutuan. Kalau tabaruk dengan pohon, batu dan lainnya tidak boleh, apalagi tabaruk dengan kuburan, lebih tidak boleh lagi. Dan ini adalah perbuatan syirik di muka bumi. Tidak ada kuburan yang mengandung berkah. Kuburan boleh diziarahi dengan syarat mengikuti tuntunan syariat Islam. Kalau kaum muslimin datang ke kuburan tertentu kemudian meminta-minta istighosah, tabaruk kepada kuburan-kuburan tersebut, maka ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar, yang wajib dijauhkan dan ditinggalkan. Oh, kalau begitu antum melarang ziarah kubur? Enggak.
Enggak dilarang ziarah kubur, dianjurkan ziarah kubur. Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fasuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada akhirat. Kalau antum ada pertanyaan ditulis, waktunya udah mau habis. Ya, tulis kedepankan kalau ada. Kalau enggak ada ya alhamdulillah. Dan orang ziarah kubur itu tidak boleh menentukan kuburan tertentu, harus ini, harus ini. Yang mana saja kuburan. Yang mana saja kuburan kita boleh ziarah. Kemudian kita membaca salam. Misalnya kita datang kuburan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin antum awwalun wa nabikum lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Jadi baca salam ketika masuk kubur. Tapi jangan nunggu dijawab. Itu. Jadi udah salam langsung masuk. Jangan diri aja ngapa belum dijawab. Ya nggak bakal dijawab. Kan ada salam yang nggak boleh dijawab. Yaitu salam ketika masuk kuburan. Yang kedua salam ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh dijawab. Teman kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di kubur ngapain? Kita mengambil ibrah. Lihat nih orang kaya nih. Tapi begitu meninggal apa yang dia bawa tuh. Mobilnya nggak dibawa, rumahnya nggak dibawa, hartanya nggak dibawa. Yang dibawa imannya dan amal solehnya. Lalu dengan itu tergerak hati kita. Biar harta kita dibawa mati, kita sedekahkan di jalan Allah. Itu tujuan ziarah kubur. Tudzakirukumul akhirah, agar kalian ingat akhirat. Kemudian mendoakan seperti doa dalam salat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wabdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Doakan dia. Bukan baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Yasin, Al-Baqarah. Bukan. Membaca Quran itu di masjid, baca Quran itu di rumah. Bukan di kuburan. Baca Quran itu di rumah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka baca Quran itu di rumah. Bukan di kuburan. Di masjid itu baca Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran maka akan menjadi berkah. Makanya banyak orang yang rumahnya dijadikan tempat ngaji. Pengen cari berkah. Tapi juga anaknya suruh ngaji. Jangan rumahnya buat pengajian, maknya doang yang ngaji. Anaknya di kamar, nonton HP, nonton. Ya, kurang berkahnya. Kasih tahu anak-anaknya ada pengajian. Matiin HP semuanya, ikut ngaji. Begitu bapak yang gagah. Ini Pak sibuk, ini tugas sekolah, matikan. Mau tinggal di sini ikut aturan bapak. Mau nurut pergi dari sini. Itu bapak yang gagah. Maknya nangis kalau pergi beneran gimana? Ya? Harus kompak suami istri. Waktunya sholat masjid. Gitu. Masjid. Udah sholat masjid. Udah sholat di rumah ke masjid, begitu. Mau sholat di rumah apa harus ke masjid?
Tak boleh sholat di rumah laki-laki. Wajib sholat di masjid. Itu harus dididik anak-anak kita. 5 waktu sholat di masjid. Allah yang suruh dari langit ke-7. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Dirikanlah sholat, bayar zakat, ruku bersama orang-orang yang ruku. Begitu anak-anak kita, ajarin. Ajakan pengajian berkah. Jadi baca Quran itu di rumah, bukan di kuburan, di rumah. Dan anak kita suruh ngaji. Karena kadang-kadang kita ngadain pengajian juga, tapi anak kita nggak dibiarin, nggak disuruh ngaji. Sana kemari, akhirnya udah jadi anak bandel, baru bapaknya kerepotan. Ya. Dan kewajiban para dai dan ulama memperingatkan umat Islam dari bahaya syirik dan sarana-sarana yang membawa kepada kesyirikan. Allahul musta'an. Maka kita kewajiban sampaikan ini tauhid, ini syirik. Jangan takut kepada manusia. Manusia nggak bisa memberikan manfaat kepada kita. Manusia nggak bisa memberikan bahaya kepada kita. Semua manfaat dan bahaya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus disampaikan. Kalau tidak, maka terus kesyirikan itu merajalela. Dan terus minta tolong kepada Allah agar Allah melindungi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana bertanya tentang pergaulan di masyarakat yang konsum muslim yang mengikuti sunnah Rasul seringkali jadi pembahasan yang mengira bahwa sunnah itu adalah sesat. Hal ini seringkali saya mendengar di kajian di kampung melalui ustadz-ustadz yang mengajarkannya. Yang jadi pertanyaan bagaimana kita menyikapi hal tersebut, karena menurut mereka yang sering menyebut bid'ah itu sesat. Iya, karena merekanya ahlul bid'ah. Dibilang bid'ah ya mereka enggak terima. Lalu mereka punya dalilnya apa? Dalilnya tukang sate. Kalau orang bilang teh sate, berarti apa? Tukang sate. Kalau ada ustadz mengatakan ini bid'ah, berarti tukang bid'ah. Dalilnya tukang sate. Maka bagaimana menanggapi seperti itu? Kita tanggapi dengan senyum, begitu. Senyum. Kemudian tetap berbuat baik. Jangan mau diprovokasi. Assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Memberikan hadiah kepada mereka. Ini jadi masalah kadang yang sunnahnya itu enggak baik. Kok bisa sunnahnya enggak baik? Dia ngontrak, suaminya jenggotan, pakai gamis, istrinya pakai cadar. Kemudian keluar rumah, enggak negur tetangga, jalan-jalan aja. Pulang juga begitu nyelonong aja. Kadang kala orang yang sudah belajar sunnah, akhlaknya buruk. Orang Nasrani saja nih mau keluar ke kantor naik mobil, itu kaca mobilnya diturunin. Selamat pagi Pak. Itu. Padahal orang apa? Nasrani. Ini kita yang nabinya Nabi Muhammad yang baik, kadang begitu songong. Masuk ke masjid misalnya mau ngaji, ketemu sapam, diem aja. Antum ini kelakuannya. Harusnya antum ketemu sapam, assalamualaikum. Gitu. Udah ngasih parkir kagak, salam juga enggak. Itu yang membuat dakwah kita dibenci, digunjing, sesat dan sebagainya. Maka saya nasihatkan antum tuh bertetangga dengan baik, hidup bermasyarakat, jangan eksklusif mengelompok. Jadi yang pakai jilbab gabungnya sama yang jilbab, yang sudah pakai cadar gabungnya dengan yang pakai cadar doang. Kita bergaul dengan masyarakat umum, mereka semua saudara kita. Semua orang Islam itu saudara kita.
Unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolong saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Menolong orang yang zalim dengan mencegahnya, menolong orang yang dizalimi dengan membantunya. Jadi kita harus bergaul di masyarakat dengan santun, dengan baik. Kalau antum sering ngasih hadiah sama tetangga, ngasih hadiah, nanti orang bilang, itu tuh aliran sesat itu. Apa kata tetangganya yang sering dikasih hadiah? Dia sesat tapi baik. Gitu. Karena sering dikasih. Jadi antum harus begitu, jadi orang dermawan, jangan bakhil, jangan pelit. Kadang senyum aja pelit. Nggak mau assalamualaikum kecuali yang sama-sama ngaji. Kalau yang belum ngaji nggak mau assalamualaikum. Itu. Antum nggak salam sama dia, oh dia bukan ikhwan, Bukan ikhwan berarti akhwat, begitu. Semua laki-laki ikhwan, semua perempuan namanya akhwat. Sudah habis waktunya, jam 11. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.